Bertemu lagi dengan saya, Ade Ariswan, di mata kuliah Fisika. Ini adalah materi kinematika partikel dan kita akan membahas lanjutannya, yaitu mengenai gerak lurus. Kita sudah pelajari kemarin konsep dasar dari kinematika partikel, ada posisi, ada jarak perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Dan sekarang kita akan menerapkannya pada beberapa kasus yang menerapkan gerak lurus, ya, gerak satu dimensi yang geraknya lurus. Nah, jadi gerak lurus itu terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Jadi suatu benda pada lintasan lurus itu akan memiliki kecepatan konstan. Berarti benda tersebut tidak memiliki percepatan, ya. Jadi dia bergerak lurus dan kecepatannya tidak berubah sama sekali. Contoh kereta api. Kalau saudara perhatikan kereta api yang melintas di lintasan lurus, ada beberapa saat kereta api itu, ya mungkin sebagian besar itu majunya dengan kecepatan konstan, ya. Kalau tidak berhenti di stasiun atau setelah berangkat sampai ke stasiun berikutnya, itu kecepatannya tetap. Oke, itu sepertinya, contohnya seperti itu. Nah, kalau grafiknya kita lihat ini ada sumbu Y-nya kecepatan kan, V, meter per sekon. Sementara sumbu X-nya detik, berarti seiring bertambahnya waktu, kecepatannya tidak berubah, lurus, ya. Nah, seperti itu gerak lurus beraturan. Baik, yang pertama kita akan melihat contoh soal, ya. Contoh penerapan kasusnya. Seorang pegawai membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai ke kantor dari rumahnya dengan kendaraan pribadi. Jika kelajuan rata-rata kendaraannya adalah 50 km per jam, berarti sesuai dengan jaraknya, ya, dengan lintasannya. Berapakah jarak antara rumah dan kantor pegawai tersebut? Oke, jadi ada waktunya 40 menit, waktu tempuhnya, kelajuannya 50 km per jam, yang ditanya adalah jarak. Baik, yang pertama-tama kita perlu mengkonversi satuan kelajuannya. Ya, dari 50 km per jam kita paparkan masing-masing satuan ini akan kita jadikan meter per sekon. Ya, jadi karena 1 km adalah 1000 meter, maka 50 km menjadi 50.000 km. 1 jam ada 3.600 detik, sehingga 50 km per jam sama dengan 13,89 meter per sekon. Data ini kita input ke rumus jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Nah, jaraknya adalah kelajuan 13,89 meter per sekon dikali 40 menit dikali 60 detik, ya. Jadi 40 kali 60 itu kita ubah dari menit ke detik. Maka kita akan memperoleh 33.336 meter. Atau kalau dalam kilometer kita ubah menjadi 33,34 km. Yang kedua, ada kota X dan Y, di mana jarak kedua kota tersebut adalah 800 km. Lalu ada satu mobil satu, kita beri nama mobil satu, bergerak dari kota X dengan kecepatan tetap sebesar 88 km per jam. Arahnya menuju kota Y. Pada saat yang bersamaan, mobil kedua bergerak dari kota Y menuju kota X dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Perhatikan keduanya memiliki kecepatan yang tetap. Ya, kita anggap seperti itu untuk mempermudah penggambaran sesuai dengan gerak lurus beraturan. Nah, kemudian kita harus menentukan waktu kedua mobil tersebut berpapasan dihitung dari waktu mulai berangkat, ya, karena kedua mobil berangkat bersamaan, misalnya pukul 00. Nah, pukul berapa mobil tersebut akan bertemu, tentu kita hitung
berapa jam atau berapa menit dari pukul 00 itu kan, seperti itu. Nah, jadi kita daftarkan dulu apa saja yang diketahui ya. Jarak kota X dan Y tadi 800 km ya. Kemudian kecepatan mobil 1 V1 itu 88 km per jam jaraknya dari kota X menuju kota Y. Sementara mobil kedua V2 72 km per jam dari kota Y menuju kota X. Jadi kita dapat membuat kecepatan relatif mendekatnya kedua mobil ya. Karena kedua mobil itu saling mendekat, berarti secara relatif kecepatannya dijumlahkan. Dijumlahkan kecepatannya secara relatif yaitu 160 km per jam. Semakin banyak waktunya, semakin bertambah 1 jam, berarti bertambah pula jaraknya makin dekat 160 km. Ya, jadi karena keduanya saling mendekat, tentu jaraknya makin makin berkurang dengan cepat pula. Nah, makanya kita akan mendapatkan waktu bertemu dengan T sama dengan S per V. Ya. Sehingga kita peroleh waktunya 800 km dibagi 160 km per jam. Kita dapatkan waktunya 5 jam. Berarti 5 jam setelah keberangkatan. Misalnya berangkatnya pukul 00, berarti akan ketemu pada pukul 5 pagi. Kalau berangkatnya pukul 10 pagi, berarti akan ketemu pada pukul 3 sore, seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi bukan gerak lurus tidak beraturan ya, beda. Jadi gerak lurus ini berubah geraknya, tapi secara beraturan. Berbeda sekali dengan gerak lurus tidak beraturan ya, harap bedakan. Ya, jadi benda masih berada pada lintasan lurus, tapi percepatannya konstan. Kita sudah bahas di materi sebelumnya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Ya, makanya kalau percepatan konstan, maka V-nya berubah. Contoh, ada sebuah mobil yang menyusul kendaraan lain. Ya, misalnya kita lagi di mobil, atau kendaraan lain, misalnya motor, di depan kita ada mobil yang pelan. Tentu kita ingin nyalip ya, nyalip dari sebelah kanan, tentu kita gas lebih kencang. Nah, itu kita berikan percepatan pada kendaraan kita, sehingga kecepatan kita berubah. Atau pada saat kita mengerem, ya, tentu kita kalau mau berhenti, dari kecepatannya misalnya 50 km per jam, kita ingin turunkan menjadi 0 misalnya, mau berhenti, pasti kita rem, nanti kecepatan kita berubah. Nah, kecepatan berubah itulah yang disebut sebagai gerakan yang memiliki percepatan. Dan termasuk dengan gerak lurus berubah beraturan. Ada dua grafik di sini. Grafik A itu menunjukkan V berubah positif atau percepatannya positif ya. Percepatannya positif di sini. Sementara yang B ini perlambatan. Ya, V-nya besar, kemudian turun hingga berhenti. Bagaimana rumusnya? Jadi kita gunakan 3 rumus ini. Itu 3 digunakan sesuai kebutuhan. Yang pertama, V pada waktu T. Berarti V saat tertentu sama dengan V0, V mula-mula, plus minus percepatan kali T. Ini percepatan ya, akselerasi. Kenapa tandanya plus minus? Tergantung sifatnya A. Jadi A itu bisa akselerasi atau percepatan, bisa deselerasi atau perlambatan ya. Jadi kalau yang grafik sebelah kiri ini yang percepatannya positif, berarti kita gunakan V0 plus AT. Tapi kalau yang turun seperti ini, perlambatan ya, berarti V0 min AT. Oke. Kemudian yang kedua kita melibatkan jarak, ya S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Jadi bedanya dengan yang nomor 1, rumus nomor 1, ini dimensinya masih di dimensi kecepatan. Makanya percepatan kali waktu. Tapi kalau ini adalah dimensi jarak, semuanya dikali T kan. Jadi V0-nya dikali T, lalu AT-nya dikali T lagi, jadinya AT kuadrat. Terakhir, rumus ketiga yang tidak melibatkan waktu ya. Jadi VT kuadrat sama dengan
V0 kuadrat plus minus 2AS. Ya, jadi silakan gunakan ketiga rumus ini tergantung dengan kasus yang kita hadapi. Nah, contoh soal. Sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin, kemudian didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan bola setelah bergerak selama 8 detik. Jadi bayangkan ada meja, ada lantai yang licin ya. Kenapa keterangan harus licin? Kalau tidak licin nanti ada gaya gesek. Nah, itu gaya gesek ada perlambatannya lagi. Jadi kita untuk mengabaikan supaya tidak perlu menghitung gaya gesek, kita buatlah penyederhanaan agar lantainya licin ya. Soalnya kalau lantainya tidak licin nanti perhitungannya lebih rumit. Dianggaplah lantai licin, kemudian kecepatannya 4 meter per sekon kuadrat, bergerak selama 8 detik. Ya, jadi V0 karena bola-bola diam 0 ya. Kemudian A-nya 4 meter per sekon kuadrat dan T-nya 8 detik. Kita dapatkan rumus untuk mencari VT adalah V0 tambah AT. Karena percepatannya positif tadi kan. Nah, kita masukkan angkanya V pada 8 detik sama dengan 0, V0-nya 0 ya, tambah 4 kali 8. Maka kita memperoleh kecepatannya adalah 32 meter per sekon. Contoh yang kedua. Ya, mula-mula seseorang mengendarai motor dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Tiba-tiba motor tersebut direm karena ada hambatan di jalan sehingga mengalami perlambatan 20 meter per sekon kuadrat ya. Jadi perhatikan di sini akselerasinya atau A-nya negatif 20 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut sampai berhenti? Oke, yang pertama kita daftarkan dulu apa saja yang diketahui. Kecepatan mula-mula 40 meter per sekon. Kecepatan akhir yaitu berhenti 0 meter per sekon. Dan perlambatannya minus 20 meter per sekon kuadrat. Kita gunakan rumus ini. V pada waktu T sama dengan V0 ditambah AT. Ya, jadi V0 dan VT-nya ada di sini ya. Kita masukkan angkanya. VT-nya 0 ya. 0 karena berhenti. Mula-mulanya 40 dikurangi 20T. Jadi kita sekarang mendapatkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhenti. Ternyata butuh waktu selama 2 detik untuk berhenti. Nah, berapa jarak yang ditempuh selama 2 detik dengan perlambatan tersebut? Kita gunakan rumus ini. S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Kita input angkanya. V0 yang 40 kali 2 tambah setengah kurang minus 20. Ya, jadi boleh minusnya di sini, boleh minusnya di sini ya, minus setengah, boleh sama aja. Tapi salah satu aja ya. Kalau minusnya udah di sini, berarti A-nya tidak perlu minus lagi. Oke, kita dapatkan S-nya 80 dikurangi 40 atau sejauh 40 meter. Baik, demikian materi mengenai gerak lurus berubah beraturan. Silakan nanti kita diskusikan lebih lanjut dan dikerjakan tugas-tugasnya. Demikian, sampai jumpa di materi berikutnya.